Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan membahas materi tentang interpolasi. Bagian awal kita lihat definisinya dulu apa yang disebut dengan interpolasi. Jadi interpolasi itu adalah suatu metode untuk mencari nilai suatu fungsi yang tidak diketahui di antara beberapa nilai fungsi yang sudah diketahui. Nah, dalam hal ini kita lihat interpolasi polinomial. Pada gambar A kita melihat ada dua titik, ya, ada dua titik. Dua titik ini dapat dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, interpolasi dengan dua titik itu dinamakan interpolasi polinomial tingkat 1, ya. Kemudian yang gambar B adalah diketahui tiga titiknya. Nah, interpolasi yang diketahui tiga titiknya itu dinamakan interpolasi polinomial tingkat 2, ya. Kalau gambar C yang diketahui 4 titik, maka dia dinamakan interpolasi polinomial tingkat 3. Ya, selalu N dikurang 1, banyak titik dikurang 1. Kalau 10 titik berarti interpolasi polinomial tingkat 9. Nah, perhatikan gambar A, D, dan C, interpolasi polinomial tingkat 1 atau biasa juga kita namakan interpolasi linear. Linear karena dia berbentuk garis lurus, ya. Kalau interpolasi polinomial tingkat 2 itu berbentuk parabola, ya, atau fungsi kuadratik. Makanya ini dinamakan interpolasi kuadratik. Untuk interpolasi polinomial tingkat 3, 4, 5, dan seterusnya, dia itu kurvanya akan berbentuk lengkungan-lengkungan, ya. Maka perhatikan, jadi ini yang A itu adalah interpolasi 2 titik, ya, atau interpolasi garis atau interpolasi linear. Ini interpolasi kuadratik, ini interpolasi polinomial tingkat 3. Nah, kita masuk yang pembahasan pertama tentang interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu tadi sudah disampaikan di awal, diketahui dua titiknya, ya. Jadi di sini nama titiknya P1 dan P2. Ya, jadi ada titik P1 dan P2 diketahui. P1 itu X1, Y1 dan P2 itu X2, Y2. Yang ditanyakan adalah titik di antara P1 dan P2. Anggaplah kita kasih nama titik Q. Titik Q ini, ya, bila diketahui X-nya, maka kita akan mudah mendapatkan nilai Y-nya dengan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1 tambah Y1. Jadi ini, ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali berapa nilai X-nya tadi, dikurang X1 ditambah Y1. Ya, jadi ini untuk mendapatkan nilai Y. Nah, algoritmanya seperti ini. Pertama, tentukan dua titik, yaitu P1 dan P2, dan koordinatnya masing-masing, X1, Y1, dan X2, Y2. Kemudian, tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Lalu, lanjutkan dengan menghitung nilai Y menggunakan rumus yang diberikan tadi. Maka, kita dapat menampilkan nilai titik yang baru, titik Q yang tadi. Berapa nilai X-nya di nomor 2 dan nilai Y-nya di nomor 3. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui P1-nya 1,1,5. Berarti X1-nya 1, X2, Y1-nya 1,5. P2 3,2,5. Berarti X2-nya 3, Y2-nya 2,5. Ditanyakan berapakah nilai titik P3. Berapa X dan Y-nya. Jadi P3 di sini kita bisa lihat dia di 2 komaan, ya. Nah, misal X-nya 2,1. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Y2, ya. Y2 itu 2,5 dikurang Y1 1,5 per X2 3 dikurang X1 yaitu 1 dikali X kurang X1 2,1 kurang 1 ditambah Y1 1,5, ya. Jadi 2,5 kurang 1,5 itu 1 per 3 kurang 1 2, 1 per 2 atau 0,5. 0,5 dikali 2,1 kurang 1 1,1, ya. Jadi
0,5 dikali 1,1 baru ditambah 1,5. Dapatnya nanti 2,05. Oke. Kita lihat contoh lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2015 adalah Rp13.000 dan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2021 adalah Rp16.000. Dengan menggunakan interpolasi linear, tentukan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2019. Berarti X1-nya adalah 2015, Y1-nya adalah 13.000, X2-nya adalah 2021, dan Y2-nya adalah 16.000. X-nya diketahui 2019. Maka dengan mudah tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang ini, maka kita akan mendapatkan nilai Y. Ya, silakan coba dihitung sendiri ya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu interpolasi kuadratik. Ingat yang tadi kalau kuadratik itu berarti diketahui 3 titiknya ya. Jadi diketahui P1, P2, dan P3. Kemudian kita akan mencari nilai titik di antara P1, P2, dan P3. Kita namakan titik Q. Ya, dengan titik X, Y, nilai koordinatnya, titik koordinatnya. Nah, kalau diketahui nilai X-nya, maka kita tinggal mencari nilai Y dengan menggunakan rumus ini. Ya, kalau ini untuk Y1 dikali ini Y2 dikali ini Y3 dikali. Kalau yang Y1 maka X kurang X2 kali X kurang X3, tidak ada X1-nya. Kalau Y2 berarti X kurang X1 kali X kurang X3, tidak ada X2-nya. Kalau Y3 berarti X kurang X1 kali X kurang X2, tidak ada X3-nya. Ya, nah nanti lihat rumusnya di sini ya. X1 jadi sama dengan yang di atas, tinggal diganti X menjadi X1. Kalau di sini sama rumusnya yang di atas, tinggal diganti X-nya dengan X2. Di yang ketiga tinggal diganti nilai X-nya dengan X3 ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Tentukan algoritmanya dulu ya. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama kita tentukan dulu 3 titik seperti tadi, P1, P2, dan P3. Kemudian tentukan nilai X yang dicari, kemudian hitung nilai Y dengan memasukkan pada rumus ini. Nah, maka yang keempat tinggal menampilkan nilai X pada langkah kedua dan Y pada langkah ketiga. Nah, ini contohnya. Diberikan titik ln 8 itu 2,0794, ln 9 2,1972, dan ln 9,5 2,2513. Tentukan nilai ln 9,2 ya. Jadi kira-kira ln 9,2 itu berapa? Ya. Oke. Jadi diketahui X1-nya itu 8, Y1-nya 2,0794, X2-nya 9, Y2-nya 2,1972, X3-nya 9,5, Y3-nya 2,2513. Diketahui X-nya 9,2. Jadi tinggal dimasukkan dalam rumus seperti ini. Nah, setelah dihitung didapatkan nilainya adalah 2,21924. Ya. Jadi 2,2 ya, 2,2. Jadi kalau ln 8 2,007, kalau ln 9 2,19, kalau ln 9,2 itu 2,21, ln 95 2,25 ya. Coba dihitung sendiri nanti pasti hasilnya sama. Oke. Kalau ada istilah interpolasi, inter itu di dalam, ada pula yang disebut ekstra ya, ekstrapolasi itu di luar. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat yang mana namanya interpolasi dan mana ekstrapolasi. Jadi interpolasi itu dia berada di antara X0, X1, X2. Sedangkan ekstrapolasi itu di atasnya, dilewat dari daerah di luar X2 ya, di luar dari X0, X1, X2. Jadi hasil interpolasi yang paling akurat biasanya diperoleh ketika yang tidak diketahui itu berada di dekat
atau di tengah-tengah titik basis. Titik basis itu yang mana nih? X0, X1, di X2. Jadi dia berada di antaranya atau di dekatnya. Ya, jadi semakin dekat dengan nilai basisnya, maka dia akan semakin akurat. Ya. Nah, kalau ekstrapolasi itu kalau nilai fungsi yang tidak diketahui itu berada di luar jangkauannya titik basis. Jadi kalau jangkauannya titik basis di sini, dia berada di luarnya. Ya, itu namanya ekstrapolasi. Oke, kita bisa lihat dengan jelas di sini perbedaannya pada garis ini. Ya, jadi yang nilai basisnya X1, X2, dan X3. Y1, Y2, dan Y3. Ya. Nah, interpolasi itu dicari XI itu dan YI itu berada di antaranya, di antara X1, X2, dan X3. Ya, ini kalau 3 titik ya. Nah, kalau ekstrapolasi 3 titik ya, X1, X2, X3 di sini, yang mau dicari XE-nya itu di luar sini. Ya, di luarnya X1, X2, X3. Nah, itu yang dinamakan ekstrapolasi. Oke, dengan demikian berakhir materi kita untuk setengah semester pertama, yaitu 3 bahan ya. Mencari metode numerik untuk persoalan non-linier, kemudian metode numerik untuk persoalan linier, dan yang terakhir tadi adalah tentang interpolasi. Ya, silakan dipelajari baik-baik ketiga materi tersebut. Ya, jadi minggu depan kita meet bahannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Masing-masing siapkan aplikasi Microsoft Excel-nya untuk membantu Anda melakukan perhitungan nantinya. Boleh juga kalkulator. Oke, sekian untuk hari ini. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa.